selanjutnya kita masuk di bab 9, Perang Salib dalam lintas sejarah. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib, jumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen setelah diduduki umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicil. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah peperangan suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Yang A adalah faktor penyebab terjadinya Perang Salib. Adapun faktor penyebab terjadinya Perang Salib adalah hal utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib ini. Yang pertama ada faktor agama, faktor politik, faktor sosial, dan ekonomi. Yang B adalah periode pertama atau periode penaklukan mulai tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexis I, Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsil Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini pun merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, di mana gerakan ini dipimpin oleh Pierre I. Hermé. Yang ke-C adalah periode kedua atau periode reaksi umat Islam yang berlangsung sejak 1144 hingga 1192 Masehi. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan semangat kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nuruddin. Ia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan negara-negara Islam Timur dari cengkraman kaum salib, termasuk kesadaran umat muslim untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Pada tanggal 2 November 1992 Masehi dibuatlah perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dan Saleh al-Din yang disebut dengan Surah Perjanjian Damai, di mana surat perjanjian damai tersebut adalah di mana daerah pedalaman akan menjadi hak milik umat Islam, dan untuk Kristen yang akan ziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya, sedangkan daerah pesisir utara, Acre dan Jafra berada di bawah kekuasaan tentara salib. Yang dia adalah periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung sejak tahun 1193 hingga 1291 Masehi. Dalam buku ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa Perang Salib ketiga ini dikenal sebagai periode kehancuran pasukan salib. Hal ini disebabkan karena periode ini sangat disemangati ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan material, bukan motivasi karena keagamaan, di mana tujuan utama mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis mereka lembahkan. Hal ini dapat dilihat ketika pasukan salib yang semula dipersiapkan menyerang Mesir ternyata membelok haluan menuju Konstantinopel. Kota ini dapat disebut dan dikuasai oleh Baldwin sebagai rajanya. Dia adalah Raja Roma, Raden pertama, yang merupakan atau berupa sendi dari Konstantinopel
Yang E adalah dampak perang salib terhadap peradaban umat Islam. Akibat adanya perang salib ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun terdapat pula kerugian yang dihasilkan yang mereka derita banyak sekali karena peperangan ini, termasuk di wilayah Islam. Di antaranya adalah kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah, di mana banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang F adalah pengaruh perang salib terhadap kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tidak hanya Islam, pengaruh perang salib pun terhadap kekhalifahan Bani Abbasiyah, di mana perang salib yang berlangsung selama 3 abad ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di samping faktor-faktor internal, perang salib pun menjadi faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akibatnya mengalami kehancuran. Kekuatan politik umat Islam saat itu menjadi lemah sehingga banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan dirinya dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Pengaruh perang salib juga terlihat dalam penyerangan tentara Mongol. Lagi, panglima tentara Mongol sangat membenci Islam karena dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian, di mana tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam, mereka juga ikut memperbaiki Yerusalem. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 10, peradaban Islam di Mongol. Yang A adalah asal-usul bangsa Mongol. Ada beberapa versi mengenai asal-usul bangsa Mongol. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberia yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Mereka menamakan dirinya sendiri sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk. Dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Dalam rentan waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetaplah sederhana, di mana mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, mengembala kambing dan hidup dari berbagai hasil buruannya. Yang ke B adalah kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol, di mana jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1256 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya akan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula adanya di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan tersebut di antara catatan-catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol adalah catatan sejarawan terkemuka seperti Ibnu Athir dan ahli geografi Yaqut al-Huwawi. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslimin terkemuka, amir, panglima perang salib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan, di mana kepala mereka dipenggal dan dipisahkan dari badan mereka. Khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Yang C adalah latar belakang penyerbuan ke wilayah muslim. Latar belakang penyerbuan ke wilayah muslim sendiri, Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah muslim Lurs di daerah Iran, kemudian menumpas ke Hasim dan menaklukkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan kekhalifahan Ayyubi di Suriah, dan yang terakhir menundukkan kekhalifahan Mameluk yang ada di Mesir.
Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu untuk menaklukkan wilayah Muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasai, yaitu Ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya kita Buka termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang-orang Muslim atau Islam. Juga para penasihatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berhadapan dengan membalas dendam atas kekalahan mereka pada 1 abad sebelumnya ketika barisannya dilakukan oleh pasukan Muslim pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 11, di mana hasil peradaban Mongol masa Islam. Yang A adalah masa dinasti Changtai. Di balik sejarah gelap terdapat sisi terang bagi kemajuan bangsa. Setidaknya bangsa-bangsa pada waktu itu, pada masa Timuria, terutama masa timur, peradaban maju begitu pesat. Pada masa ini tercatat undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang ada di timur. Di antaranya A. Pemberian tunjangan tetap bulanan kepada para fikahir atau pengemis agar mereka tidak mengemis lagi. Yang B adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Yang C adalah pembangunan masjid, rumah sakit, sarai, khana atau tempat istirahat para pelancong dan sekolah. Yang D adalah fasilitas-fasilitas untuk para petani dan fasilitas-fasilitas untuk para pedagang. Yang E, pada masa Syukruk, ilmu pengetahuan dan seni maju begitu pesat. Ia mendirikan sebuah observatorium di Samarkand. Yang B adalah masa dinasti Golden Horde, di mana pada masa dinasti Golden Horde, pada dinasti ini terutama pada masa Barka Khan telah dibangun rumah-rumah ibadah dan perguruan-perguruan tinggi Islam pada kota-kota belahan utara. Bahkan mengganti undang-undang Mongol dengan undang-undang yang cukup signifikan. Yang C adalah masa dinasti Ilik Khan di bawah pemerintahan Muhammad Ghazan dan atas kecakapan menterinya bernama Rashid al-Din At-Tabid. Terjadi kemajuan pesat baik di bidang pertanian dan pembaruan kebijakan keuangan, pembentukan pengurusan pendapatan pajak, dan semangat dalam merencanakan program pembangunan fisik, termasuk diantaranya adalah pembangunan pusat-pusat perdagangan, jembatan, dan seluruh kota. Selain itu, disebut juga atas pada periode ini, umat Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan internasional. Salah satu diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, Nasir al-Din Tusi pada 1274 Masehi, ahli astronomi, ahli geometrik, ahli matematika. Ia mendirikan sebuah observatorium di Malaga, di sebuah tempat yang terletak di Asia Kecil. Adapun Al-Juwayhi dengan karyanya History of the World Conquerors memaparkan kisah Genghis Khan dan penaklukan Iran. Dan adapun Rashid al-Din Fadlullah, seorang ilmuwan fisika dan seorang menteri penulis karya Compendium of Histories yang mengintegrasikan sejarah bangsa Cina, India, Eropa, Muslim, dan sejarah Mongol ke dalam sebuah perspektif kosmopolitik mengenai nasib umat manusia. Yang D adalah belajar dari sejarah, di mana sejarah mencatat bagaimana sabda Rasulullah SAW tersebut terbukti pada masa mayoritas umat Islam. Pada masa menjelang penyerangan Mongol, Muhammad Sayyid Al-Wakil setelah dengan panjang lebar menerangkan kisah penyerangan bangsa Tartar terhadap dunia Islam. Catatan-catatan yang cukup menarik tentang kekalahan tentara kaum muslim Baghdad itu terdapat dalam buku Tariq al-Islam karya Muhyiddin al-Qayyad. Sejak bertahun-tahun lamanya telah timbul pertentangan tajam antara pengikut Sunni dan Syiah, juga antara pengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Penyebab lain yang tidak kalah penting untuk dijadikan pelajaran ialah umat Islam
Ketika itu umat Islam terlena dengan harta benda, daunnya, dan lemahnya ruhul jihad mereka karena takut mati. Fahahiyatul maut. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bagaimana sepak terjal Ibnu Taimiyah terus-terusan berdakwah untuk memotivasi mereka untuk berjihad, yang pada waktu itu mereka hobi minum-minuman keras dan kuatnya pengaruh paham sufi dan tauhid atau takdik. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir kita masuk di bab 12. Kerajaan Safawi di Persia. Yang A, perkembangan kerajaan Safawi di Persia, di mana pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri. Namun, pada kenyataannya, kerajaan ini berkembang dan dengan cukup cepat. Nama Safawi ini terus dipertahankan sesuai tarekat Safawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, karena Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dari kedua kerajaan besar Islam lainnya seperti kerajaan Turki Utsmani dan Mahal. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah yang dijadikan sebagai madhab negara. Oleh karena itu, kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran dewasa ini. Bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia perpolitikan. Pada masa kepemimpinan unit dinasti Safawi, memperluas gerakan-gerakan dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatannya. Keagamaan, perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Kara Koyunlu atau domba hitam, salah satu suku bangsa Turki yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat, di mana di tempat baru ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyar Bak Koyunlu dari suku Turki. Ia ditinggal di istana Uzun Hasan yang ketiga itu menguasai sebagian besar Persia. Yang kedua adalah masa kejayaan kerajaan Safawi. Masa kejayaan kerajaan Safawi, masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Safawi yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang menggunakan stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Ruang dan sebagainya, yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi sendiri tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang-bidang lainnya juga mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan, dan di bidang pembangunan fisik dan seni. Adapun kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Adapun sebab-sebab dari kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama adalah adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. Yang kedua, adanya dependensi moral yang melanda sebagian besar pemimpin kerajaan Safawi. Hal ini juga ikut mempercepat proses dari kehancuran kerajaan Safawi, di mana Raja Sulaiman yang pecandu narkotika dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menengahi pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Husin. Yang ketiga adalah pasukan gulam budak yang dibentuk Abbas ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang cukup tinggi, di mana seperti semangat
Gizi Bas. Hal ini dikarenakan karena mereka tidak memiliki ketahanan mental. Oleh karena itu, tidak dipersiapkan secara siap dan berlatih, dan tidak memiliki bekal rohani. Pemerosotan aspek kemiliteran ini sangatlah besar mempengaruhi terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang terakhir adalah seringnya terjadi konflik dan bentuk perebutan kekuasaan yang ada di kalangan keluarga istana pada kala itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.